أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian, jamaah sholat subuh, jamaah pengajian Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, dan semoga pertemuan ini membawa berkah, rahmat dan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita terakhir kemarin sampai membahas bab man ala jariyataini aw wahidatin, yaitu bab tentang orang yang mempunyai dua anak perempuan atau satu anak perempuan, bab ke-41. Hadisnya hadis ke-76. Kita lanjutkan hadis ke-77 dari kitab Al-Adabul Mufrad ini. Haddatsana Fadl bin Dukain, menceritakan pada kami Al-Fadil bin Dukain. Qala, dia berkata, haddatsana Fitr, menceritakan pada kami Fitr an Surahbilin, dari Surahbil. Qala, dia berkata, sami'tu Ibnu Abbasin, sami'tu Ibnu Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu an mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tudrikuhu benatan, tidaklah seorang muslim dia mempunyai dua orang anak perempuan, yuhsinu suhbatahuma, kemudian dia memperlakukan kedua anak perempuannya tadi dengan baik, mendidiknya dengan baik, memberi nafkah dan seterusnya, illa adkhalatahal jannah, kecuali kedua orang tuanya pasti dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga. Jadi dari hadis ini melengkapi hadis yang ke-76, yaitu kalau ada orang tua mempunyai 3 anak perempuan, dia sabar mengasuhnya dan memberi pakaian kepadanya, kemudian memberi pakaian maksudnya adalah yang menjaganya dengan hartanya, kemudian kunnalahu hijaban minan nar. Nah, ini hadis yang ke-76. Maka kedua anak perempuan itu atau ketiga anak perempuan itu menjadi tameng dari neraka. Nah, pada hadis ke-77 ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa adkhalatahal jannah, kecuali orang tuanya itu masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Nah, ini para jamaah perlu perjuangan. Jadi hidup ini
ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi anak ujian dari Allah. Tidak diberi anak ujian pula dari Allah. Diberi anak laki-laki ujian sekaligus nikmat dari Allah. Begitu pula dikaruniai oleh Allah anak perempuan ujian sekaligus juga nikmat dari Allah. Tinggal bagaimana kita menikmati hidup ini dan bagaimana kita memperlakukan nikmat itu sesuai dengan maunya Allah, maka kita akan lulus ujian. Jadi banyak jalan masuk surga para jamaah. Jadi jangan khawatir kita itu kemudian saya tidak punya anak, nanti bagaimana saya bisa mempunyai anak yang soleh yang mendoakan saya ketika saya mati. Nggak punya anak juga ujian dan sekaligus nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah paling tahu keadaan kita, lebih tahu daripada diri kita sendiri. Maka ketika tidak punya anak bersabar, ketika punya anak bersyukur, yaitu cara syukurnya adalah disebutkan oleh Rasulullah di sini, mendidik dengan baik, memperlakukan dengan baik, sabar di dalam mendidiknya. Kemudian selanjutnya hadis ke-78. Jadi dalam bab ini ada 3 hadis. Untuk pertemuan kali ini kita baca selanjutnya. Jadi sekalian tuntas 3 hadis ini. Hadis ke-78. Haddatsana Abu Nu'man, menceritakan pada kami Abu Nu'man qala, dia berkata, haddatsana Sa'id bin Zaid, menceritakan pada kami Sa'id bin Zaid qala, dia berkata, haddatsani Ali bin Zaidin, menceritakan padaku Ali bin Zaid qala, dia berkata, haddatsani Muhammad bin Munkadir, menceritakan padaku Muhammad bin Munkadir, anna Jabir bin Abdullah haddatsahum, bahwasannya Jabir bin Abdullah menceritakan kepada mereka. Qala, dia berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu salasu banatin, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, yu'wihinna, melindunginya, melindungi anak perempuan, wa yakfihinna, dan mencukupi kebutuhannya, wa yarhamuhunna, dan menyayangi, menyayangi mereka ini, bertiga ini anak perempuan ini, faqad wajabat lahul jannatul battata, maka niscaya baginya, bagi orang tua itu tadi, pasti masuk ke dalam surga yang telah disediakan oleh Allah. Faqala rajulun min ba'dil qaum, lalu ada sebagian atau salah satu orang yang hadir di situ bertanya kepada Rasulullah, wasintaini ya Rasulullah, bagaimana kalau punyanya itu cuma 2 anak perempuan? Kan tadi Rasul menyebut 3. Kalau saya punya 2, bagaimana? Apa juga dapat fasilitas seperti itu? Qala, Rasulullah menjawab, wasintain, dan juga 2 anak perempuan. Ini keluasan Islam para jamaah. Jadi siapa yang punya anak perempuan, tidak dibatasi apakah itu, ini menunjukkan 3 itu menunjukkan angka yang banyak, 2 berarti sedikit. Dalam hadis yang lain, 1 pun kalau memperlakukan anak perempuan itu dengan baik, maka bebas dari neraka, menjadi tameng dari neraka anaknya itu, dan masuk ke dalam jannahnya. Jadi dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi anak perempuan, karena perempuan itu lemah. Kenapa kok nggak disebut anak laki-laki? Anak laki-laki, kenapa kok anak perempuan?
karena perempuan itu lemah. Dan seperti pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa di masa jahiliyah itu perempuan dihinakan, tidak dihormati, tidak dihargai, bahkan seperti barang dagangan yang dijual di pasar-pasar, harganya lebih rendah daripada budak perempuan, begitu ya. Makanya Islam datang, ajaran Islam ini membawa atau mengangkat derajat perempuan sama dengan laki-laki, punya kesempatan yang sama untuk menjadi mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia. Maka caranya, kalau punya anak perempuan, perlakukan dengan baik ya, dilindungi dari mara bahaya, dilindungi dari pergaulan bebas. Karena punya anak perempuan itu menjadi ancaman, Pak. Maksudnya apa? Kita bisa diancam orang, karena ibaratnya ini benda yang sangat berharga. Banyak orang yang ngesir, banyak orang yang kepingin, begitu. Entah kepingin memilikinya, atau entah kepingin merusak. Dan orang-orang kafir itu paham yang seperti itu. Maka yang untuk merusak satu negara, satu kaum, dirusak perempuannya. Lewat apa? Lewat pendidikan. Ya, disekulerkan, sehingga laki perempuan campur, laki perempuan bebas pacaran. Ini di sekolahan, bukan di tempat umum ya. Laki perempuan olahraganya sama, senam bareng, sekolahan yang ngajari seperti itu, sekuler ya. Sehingga sejak dini terbiasa campur laki perempuan, maka ketika sudah lulus, jangankan lulus, masih sekolah aja, maaf pacaran, berzina sampai hamil di luar nikah. Nah, Barat ini merusak perempuan, terutama generasi muda, lewat pendidikan ya, dilatih untuk terampil ini dan itu, kemudian didorong wanita ini untuk kerja, masuk ke pabrik-pabrik, masuk ke mal-mal, yang seyogyanya kerja itu bagiannya laki-laki. Perempuan itu tidak kerja, para jamaah. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Begitu Allah memerintahkan kepada para wanita muslimah, dihormati sama Allah, diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Hei para wanita, kamu yang kerasan di rumah, jangan keluyuran di luar. Oh, saya kerja, wanita karir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam tidak melarang 100% wanita bekerja, akan tetapi itu menjadi beban yang berat bagi wanita. Karena apa? Terpaksa harus keluar rumah untuk membantu suami. Tapi kalau kerjanya itu menjadi yang utama, sedangkan suaminya tengok-tengok di rumah, itu zalim suami seperti itu. Kalaupun harus membantu suami, bisa disiasati kerja dari rumah. Allah perintahkan bahwa wanita senantiasa menjadi benteng di rumah. Paham orang Barat, Yahudi, tentang ayat ini, sehingga didorong kerja di luar. Apa yang terjadi? Stakeholder, pemilik perusahaan, pemilik mal-mal, pemilik ya yang banyak mengerjakan karyawan, lebih senang dengan karyawan wanita. Kenapa, Pak? Bayarannya murah, betul nggak? Menghargai dengan harga murah perempuan daripada laki-laki. Dan para jamaah, sehingga lapangan kerja ini yang harusnya diisi laki-laki, diisi perempuan. Laki-lakinya pada nganggur, bingung. Akhirnya apa? Timbul kriminalitas. Ya, tidak ada
kono gawean ya apa? Akhirnya ngerampok, jambret, maling dan lain sebagainya. Nah, ini mari kita pikirkan yang demikian. Jangan kita hidup dengan pola yang tidak diajarkan oleh Allah. Bahkan ada perempuan yang bekerja di luar kodratnya. Saya pernah menyaksikan perempuan jadi kuli, Pak. Angkat-angkat lolo, naik ke bangunan, ngangkat-ngangkat semen. Perempuan perkasa ini. Iki nandi si lanang kok dadi kuli. Apalagi maaf jadi TKW. Ya Allah, haram hukumnya menjadi TKW. Kenapa? Dia keluar negeri tanpa mahram, suaminya di rumah, dia tinggalkan anaknya yang masih bayi. Apa yang terjadi? Di sana diperkosa. Ada yang sampai bunuh diri tidak kuat. Ada yang pulang bawa anak. Kok seje rupane mbek awakmu? Iya iki anake bosku. Selindut dengan juragannya. Ya tidak sedikit seperti itu, Pak. Jadi maaf kita mengekspor babu, itu yang dosa siapa? Semua terkait, termasuk suami yang mengizinkan ya istrinya bekerja jadi TKW. Waqarna fi buyutikunna. Hei wanita muslimah sing kerasan awakmu nang omah itu. Dan jangan keluar rumah wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau sudah keluar rumah gandengannya bengesnya, pupurnya, Masya Allah. Di rumah gak tahu berai, njobo macak koyo artis. Ini yang terjadi para jamaah. Jadi Allah melarang keluar rumah tanpa keperluan syar'i itu ada maksudnya. Ya, bisa merusak tatanan, merusak laki-laki yang baik-baik karena sering keluar rumah di tempat kerja ikhtilat laki perempuan. Terus kemudian ada yang berkholwat. Maaf sering saya menyaksikan guru sekolah Islam ya pulang ndak ada yang nganterno digonceng mbek guru lain nih. Guru laki, guru perempuan digonceng. Apa ini namanya kalau bukan kholwat? Naudzubillah min dzalik. Awalnya begitu. Lama-lama apa, Pak? Ya, timbul bisikan-bisikan syaitan. Maka orang tua kalau punya anak perempuan kemudian melindunginya, cara melindunginya itu jangan dibebaskan keluar rumah. Keluar rumah antar, Pak. Sampai sebagai apa bapaknya, orang tuanya antar kemana. Jangan dipercayakan pada Gojek, Grab. Jangan, antar itu sampai tanggung jawab. Nah begitu para jamaah. Atau keluar ada mahramnya. Ini cara melindunginya. Jadi nggak enak ya duwe anak wedok telu loro mlebu surga. Oh perjuangan. Waktu masih belum menikah lindungi. Ya, wa yakfihinna, dan mencukupi kebutuhannya supaya ndak nyambut gawe ini anak di rumah saja kamu. Bapak yang kerja tak cukupi keperluanmu. Itu harusnya para jamaah. Bukan anak sebagai aset kerja nak nok mall jaga toko engko ben wulan setor nang bapak. Bukan orang tua yang baik seperti itu. Ini para jamaah sering terjadi di masyarakat. Sudah keluar dari koridor Islam. Lagian di mall nanti dibayar berapa bayarannya jaga toko berapa? 1 juta, 1,5 juta, 2 juta ya habis buat tadi lah kosmetiknya tadi. Nanti kata ya pemilik mall kalau jaga di sini kamu harus pakaiannya pakai rok mini. Awalnya berat, wis ndak apa-apa wis, yang penting saulan 2 juta. Gitu. Ndak apa-apa. Padahal mungkin sekolahnya dulu berjilbab, setelah lulus SMK, lulus SMA
disuruh pakai rok mini karena bayaran 2 juta, gelem mau. Orang tua kalau tidak mengingatkan seperti itu, nanti jangan-jangan ketika di akhirat mau masuk surga ditarik sama anaknya. Sampean dulu saya kerja di tempat-tempat seperti itu, sampai buka aurat sampai tidak mengingatkan, bisa gagal masuk surga Pak, gara-gara anak perempuan. Nah ini loh Pak, soronya punya anak perempuan itu seperti ini. Maka ganjarannya besar, surga. Maka wayakfihinna, cukupi kebutuhannya, kebutuhan pokoknya, ya kebutuhan primer. Ini bukan kebutuhan sekunder atau tersier. Kebutuhan primer itu apa Pak? Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Itu kebutuhan. Kita ajari dia mengenal Allah, mencintai Rasul, ajari Al-Quran. Ya, kita ajari agama. Aku bodoh Ustaz, tidak ngerti agama. Datangkan Ustaz suruh ngajari, ajak ke pengajian bareng. Jangan ibunya pengajian aktif, anaknya nonton TV, game-gimana di Jarno. Ya, jangan bapaknya aktif jamaah di masjid, anaknya subuhnya kerinan di Jarno. Tidak benar ini para jamaah. Jadi mari kita cukupi ya kebutuhan pendidikannya, termasuk pakaian, makanan, kebutuhan pokok, bukan kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder. Misalnya sepeda motor gitu ya, bapaknya gak ada sepeda motor, sepeda engkol kok anaknya pengen jaluk apa NMAX, mana ini anaknya pengen handphone Samsung itu, Samsung ya mereknya. Bapak HP ini jadul. Itu kebutuhan sekunder. Jadi tidak semua tidak memenuhi semua kebutuhannya sesuai kemampuan orang tua. Apakah wajib Pak menguliakan anak? Wajib nggak Pak? Tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib itu memberi pendidikan. Memberi pendidikan. Kalau orang tuanya bisa ngajari sudah. Ya tidak mesti harus kuliah kan begitu. Kalau orangnya tuanya tidak mampu gimana? Jadi yang dimaksud memenuhi wayakfihinna, mencukupi kebutuhannya itu kebutuhan primer, terutama kebutuhan masalah din, masalah agama ini. Banyak anak itu yang orang tuanya royal masalah harta, kasih terus, tapi yang didik anaknya itu internet. Ya, yang didik anaknya itu internet, Mbak Google, bukan orang tuanya. Yang mendampingi terus ke sana kemari itu teman-temannya, sehingga tidak jarang jadi pecandu narkoba, tidak jarang keluyuran di kafe-kafe, klub-klub malam. Nah, coba mulai dalu-dalu, siap Pak, malah mulai isu. Loh, kok pagi baru datang? Iya, katanya nggak boleh pulang malam. Ya pagi. Nah itu kenapa kita tidak membersamainya? Para jamaah, anak ini tanggung jawab kita. Allah berikan amanah, ya, sekaligus nikmat dan amanah. Besok di akhirat dimintai tanggung jawab. Wa yarhamuhunna, dan menyayanginya. Tidak membeda-bedakan anak laki, anak perempuan. Kemarin sudah saya jelaskan, kalau punya anak laki-laki, kata orang Jawa, nemu emas, sesuatu yang berharga. Makanya anak laki-laki ini dibandani Pak, disayangi, apa aja minta dituruti. Tapi kalau anak perempuan kayak nemu godong soro, tidak ada harganya, sehingga minta wis tidak boleh. Niki dulurmu sing lanang ae durung kon wedok kon njaluk.
gitu Pak. Yang laki bolak-balik ganti baju, beli baju baru, ya beli kendaraan motor dan lain sebagainya, beli handphone, orang tuanya mampu. Begitu anak perempuan, wis kamu cukup ini saja, ngarek wedok digawe opo, kadang gitu Pak. Ada pilih kasih, ya ada pilih kasih. Jadi harus kita sayangi semua anak-anak kita, terutama anak perempuan di sini. Kenapa disebutkan oleh Rasulullah yarhamuhunna, ya menyayangi mereka, 3 anak perempuan tadi? Karena umumnya manusia lebih sayang kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Kemudian faqad wajabat lahul jannah, maka niscaya orang yang bersikap begitu kepada anaknya masuk ke dalam jannahnya, jannah Allah yang sudah disiapkan. Terakhir para jamaah, tugas orang tua adalah menikahkan, ya. Jadi ketika ini kemarin sudah saya ceritakan, belum. Jadi ketika orang tua itu melihat anaknya sudah cukup umur itu sudah balik alias menstruasi, anak perempuan harusnya lebih kita didik untuk memenuhi tugas-tugas itu. Apa para jamaah? Ya, sumur dapur kasur, pandai mengelola pekerjaan rumah, melayani suaminya, nanti kalau punya anak, punya keterampilan melayani anak. Jadi pendidikan pranikah itu tanggung jawabnya orang tua. Kalau orang tua nggak ada kesempatan pendidikan pranikah, kursuskan. Sekarang itu banyak kursus pranikah. Jangan sampai nanti ketika sudah menikah, punya anak bingung, nggak ngerti caranya ngerawat. Akhirnya lagi-lagi mbae maneh. Ya, anak emek produksi tok, sing soro mbae. Iya, habis produksi begitu, habis babaran, habis cuti hamil, cuti melahirkan, selesai kerja lagi. Anaknya situ titip nomor tua, situ titip no wong tua. Kepotokan tok dari wong tua, ya nggak boleh seperti itu. Maka ajari untuk apa? Kalaupun harus kerja dari rumah, ya begitu pula cara merawat anak, cara masak. Jangan sampai nanti ketemu dengan suami kemudian awakmu iki gak iso masak, tuku terus bangkrut ingin iki carane. Nah, jadi ngomel-ngomel suaminya. Itu keterampilan sederhana tapi penting para jamaah. Masa wong wedok gak iso masak? Iso nggodhog banyu, akeh tunggale. Nggodhog banyu magic apa dispenser bisa. Bisa masak apa? Indomie. Wah. Ajari anak kita. Itu tugas. Ya, tugas di rumah. Nah, begitu para jamaah. Wah, ustadz ini ngajari wong wedok oleh maju. Bukan para jamaah. Prestasi perempuan yang terbaik itu adalah melayani suaminya dengan baik, taat kepada suami. Kemarin sudah diterangkan, ya, kalau ada perempuan rajin sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak neko-neko alias tidak selingkuh, ya. Yang keempat, taat pada suaminya. Silakan masuk surga lewat pintu mana saja yang dia suka. Lu kurang ngopo gitu loh. Makanya prestasi terbesar hablum minan nas bagi wanita itu kalau dia taat kepada suaminya, asalkan perintah suami sesuai dengan syariat Allah. Maka kita ajari anak-anak kita itu, ya, keterampilan ya rumah tangga supaya nanti suaminya itu tidak kecewa. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah siap berumah tangga, kita carikan pasangan hidup, jodohnya. Tawakno Pak pada jamaah, aku duwe anak wedok, tak tonton awakmu duwe anak lanang, barangkali cocok sama jamaah.
Jangan orang lain ndak kenal wis jarno golek-golek dhewe arek, ketemu nok len, kenalan, ketemu nok bis kota, ketemu nok mall. Iya. Orang tua yang nyarikan, dijodohkan. Kenapa? Karena ada estafet tanggung jawab para jamaah. Karena kalau kita tidak kenal, ya, tidak kenal keluarga dari calon suami dari anak kita, tidak kenal calon suaminya, maka apa yang kita bangun mulai dari sejak kecil mendidiknya hingga dewasa bisa bubar, Pak. Wong kita ini pengen semua selamat masuk surga, termasuk anak-anak kita. Ya, jadi pendidikan kepada anak perempuan itu harus lebih dan perhatiannya harus lebih, serta mencarikan jodoh ini termasuk kewajibannya. Begitu. Ya, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, sebagai penutup, suatu ketika ada seorang penjaga kebun. Dia ini jaga kebun anggur, diperintah oleh majikannya. Kemarin sudah enggak ini? Sudah. Ya wis kata ceritani, Pak. Enggak usah dibaleni. Ya, bagi yang belum tahu silakan lihat rekaman seminggu yang lalu. Ya, saya kira cukup. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.